Iya kemarin Jadi nambah itu tadi permintaan. ada dua ya Mas Dika ya, dari informasi harus gimana, terus kita harus bisa mensortir informasi itu, terus kita juga harus punya goal-goal biar kita tuh jadi nggak bingung gitu kan ya. Iya, itu baru dua ya. Sebenarnya ada Baru dua, ada wah banyak sih sebagainya. ada banyak. Iya, sebenarnya Bisa ada di, banyak hal yang perlu kita hmm, kita siapkan ya. Terus tadi kan ya kalau kita itu dalam tadi ya ketika kan itu tadi sifatnya masih dalam apa ya kasarnya planning seperti itu ya, iya iya. menguatkan informasi, terus juga mengatur atau memetakan uh, pikiran kita dan juga memetakan tujuan-tujuan kita gitu kan. Terus juga kita juga perlu action gitu, ya lakukan gitu, dilakukan gitu. Kadang kan kita ekspektasi apa ya, kita tuh takut gagal kan ya. Ada ke hal-hal yang membuat kita tuh takut gagal. Contoh tadi ya, eh, contoh kita mau ke mana ya? Contoh kita mau berangkat untuk ujian lah ya, ujian ke universitas di mana? Contoh di London gitu. Kita mau daftar kan ya di situ. Terus kita udah takut dulu, wah nanti apa bisa ya orang kampung kayak aku gitu. Contoh apa bisa ya saingannya mesti banyak nih, wah masa gini nih kan, jadi ada pikiran, banyak pikiran kan. Iya iya. Nah maka kita harus lakukan gitu, bahwasanya kita harus mikir bahwasanya oh mungkin kita ya kita lakukan gitu, kita jangan cuma keburu di dalam pikiran saja seperti itu. Ketakutan kan kadang ketakutan itu nggak nyata ya, tapi kalau Hmm. bahaya bahaya itu nyata seperti itu. Jadi Itu harus tuh dicoba di film dulu. sih, itu dari film. Itu kata-kata di film tuh. Jadi kadang bahaya itu nyata, cuma ketakutan itu Gak nyata. kadang kita yang buat gitu. Seperti itu sih, maka lakukan Benar aja sih. gitu. Kadang kan sesuatu yang berbahaya itu kita ya tadi itunya, kita harus punya kendali lagi kembali kepada Hmm. situ, ini berbahaya benar apa enggak terhadap diri kita gitu kan ya. Kan kadang contoh kita ketemu, nah nih kemarin ada yang cerita juga, dia bilang bahwasanya temennya ini yang tadi ya aku ceritain, dia takut untuk ketemu orang lain gitu, dia anggap itu bahaya gitu, ketika ketemu orang lain tuh bahaya, dirinya membuat bahaya buat orang lain ataupun orang lain bahaya buat diri dia gitu. Atau dia merasa bahwasanya itu nanti aku bakal menyakiti orang lain seperti itu. Nah Hmm. itu kan dia harus memetakan kembali apakah hal tersebut itu benar-benar berbahaya, apakah aku akan kehilangan nyawaku, apa aku akan tersakiti secara fisik ataupun apa gitu ketika Hmm. aku melakukan bertemu dengan orang lain tersebut gitu kan ya. Kan belum tentu seperti itu, maka Belum kita tentu. perlu lakukan tadi gitu. Terus Jadi dicoba dulu ya, jangan ya dicoba walaupun dulu. kita punya overthinking, tapi kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu kali ya. Nah, itu. Apalagi tadi kan tidak semua informasi itu bisa diakses hanya dari pengalaman orang lain. Kadang butuh juga pengalaman dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, gitu. Terus Oke. selanjutnya itu Mm-mm. ini banyak sih sebenarnya. Jadi Banyak kalau banget ya. jadi yang kedua adalah yang kedua, yang Ini udah selanjutnya keempat nih. udah keberapa nih, keempat ya. Ini yang keempat nih. Bahwasanya kita harus yakini bahwa tidak semua hal itu kita bisa kontrol. Iya bener. Ya, itu yang pertama, tidak semua. Yang pertama tadi ya kita kita harus berpikir, yang sebelumnya kan tadi kita harus bisa mengontrol pikiran kita, tapi kita Iya. juga harus yakini bahwa di luar kita, di luar diri kita itu tidak, bahkan ya di luar diri kita tuh orang lain tuh tidak, bukan kendali kita gitu, itu kita harus sadari ya. Contoh yang tadi ya, kalau contoh tadi kan orang dia takut ketemu orang lain nanti akan menyakiti. Nah Hmm. orang lain itu tersakiti itu kan itu bukan kontrol dia kan ya. Kita bisa usahakan itu untuk tidak menyakiti orang tersebut, tapi
dia merasa tersakiti enggaknya kan itu tidak bisa kita kontrol tersebut. Iya, Iya kan? Hal tersebut benar gitu. banget. Jadi kita harus sadari hal tersebut bahwasanya ya kita tuh kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah di sini maka perlu banget nih kita harus kenali diri kita gitu. Kita punya batasan sampai mana, kita punya kemampuan kita apa seberapa gitu kan ya, kita mampu gitu. Oh aku ketika maju nih ke panggung gitu kan ya, contoh ya kan kadang ada maju ke panggung tuh takut gitu kan ya. Iya, iya. Tapi orang lain tuh Banyak. itu nggak berbahaya loh, masuk ke Hmm. maju ke panggung tuh nggak berbahaya loh gitu kan. Terus kita coba gitu kan, oh ternyata kan kita jadi tahu gitu kan, kalau kalau balik ke yang sebelumnya gitu, oh kita jadi tahu nih, oh aku batasnya seperti ini, oh caranya seperti ini ketika Hmm. aku berbicara di panggung, oh caranya seperti ini ketika aku eh, apa ya, memberikan persuasi kepada orang lain seperti itu. Jadi tadi ya kita harus tahu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang mungkin di luar kemampuan kita untuk mengontrol tersebut. Yang jelas diri kita itu bisa kita kontrol gitu kan ya. Iya. Tadi Itu banyak ketika banget sih kita kasus-kasus yang kayak gitu, banyak banget. Jadi kayak kenapa sih dia kok ngeselin banget? Aku bisa kok ngerubah dia. Dia kan harusnya bisa gini gini gini. Padahal kan itu sebenarnya bukan hal yang bisa kita kontrol ya. Tapi eh, ya mungkin kita bisa ngasih tahu aja. Tapi kan kita nggak bisa banyak berharap atas perubahan sikap orang lain gitu. Yang bisa kita lakukan itu ya diri kita sendiri. Kita cuma bisa ngasih tahu hanya sebatas itu aja. Ya bener nggak sih Mas? ya, nah itu tuh termasuk kayak gitu. Kan Iya. sekarang yang bikin ribut kan hal kayak gitu ya. Iya banyak Kita kayak banget nih bisa ributan. memberikan hidayah ke orang gitu kan ya. Hmm. Iya kan, ada kan Atau nggak bisa jangan-jangan itu juga kan ya. sebenarnya bentuk dari orang itu tidak bisa memaafkan orang lain kali ya. Waduh, mungkin bisa Bisa jadi nih pembahasan baru bisa nih. jadi. Ya, ya, Oke. ya itu nanti dibahas ya tempat lain. Ini ada yang tanya Oke, nih Mas, mungkin dipotong ya, dulu ya. ya. Tadi tuh Potong ada dulu yang ya tanya tadi. dari Kak Adiatna Putri. Apakah overthinking setelah memasuki usia 21 tahun itu wajar terjadi? Sebenarnya wajar nggak sih usia 21 kok terus overthinking misalkan kayak gitu? Atau tadi kan sempat disebutin kalau dari kecil dari SD udah overthinking misalnya kayak gitu, dari kecil udah overthinking sama ibunya misalkan kayak gitu. Atau emang baru di usia berapa orang tuh kira-kira, oh kok kira-kira orang tuh muncul overthinking gitu. Sebenarnya Mungkin kan bisa dijawab. termasuk ya kita, langsung jawab ya. Iya Termasuk ya. kita tuh memperhatikan ini ya terkait perkembangan diri orang ya, manusia ya. Yang jelas setiap orang itu kan unik ya dan berbeda-beda seperti itu. Cuma memang secara garis besar ada fase-fase dalam kehidupan tuh yang orang tuh mungkin serupa dialami dalam eh, jenjang-jenjang tertentu, usia-usia tertentu. Contoh tadi ya ketika usia 21 gitu kan ya. Itu kan udah, kalau kalau biasanya rata-rata orang udah kuliah, udah ada yang kerja juga seperti itu. Nah, biasanya ada kan istilahnya kayak menjelang 25 tahun tuh kayak krisis, Quarter menjelang 25 life tahun crisis. ya, quarter lah, krisis itu bisa bisa juga gitu kan. Dan karena di situ mencari jati diri lagi Hmm. seperti itu kan ya. Aku harus seperti apa, aku nanti kedepannya harus apa gitu kan ya. Nah itu juga bisa ya munculkan juga terkait overthinking tadi gitu. Kita akan berpikir banyak hal karena pertama ya terkait lingkungan tadi ya, penyebabnya dari luar gitu kan ya, terkait relationship tadi, terus ekspektasi terkait situasi sosial tadi gitu kan. Bagaimana termasuk ya ketika situasi sosial itu bisa menerima aku atau tidak gitu. Contoh aku mau masuk kerja nih, nah ketika di lingkungan kerja nih, lingkungan kerjaku tuh bisa menerima aku apa tidak gitu kan. Nah itu juga bakal muncul di situ karena memang tuntutannya ketika usia 20-an awal lah ya, itu ya seperti itu gitu kan, banyak ya.
aku harus sekolah, harus melanjutkan sekolah, atau aku harus kerja, atau terus juga tadi ketika udah kerja pun milih nanti juga banyak lagi pilihan lagi gitu. Memang kalau banyak orang bilangnya itu titik baliknya gitu. Bahkan ya memang bahkan nanti gak cuma di usia antara 20 sampai 25 aja gitu kan. Nanti juga kadang juga ada yang bilang puber kedua juga, itu kan ada situasi juga yang merubah cara apa ya orang Puber gitu kan ya. kedua nih apa nih coba? Puber kedua, Biasanya cowok ya. waduh waduh. Katanya sih ya. Mm-mm. Iya. Gimana mau jelasin? Jadi jadi sebenarnya puber kedua tuh apa? Terus ini kayaknya bisa nih ya. Jadi kalau misalkan di awal-awal tadi umur 20 tahunan ke atas kan dia masuk quarter life crisis. Terus ada fenomena lagi nanti ketika usia 40 tahunan bukan sih puber kedua tuh 10 ya. tahunan, 45. Terus Nanti ketika 45-an udah gitu ya. tua juga, Atau ketika udah mungkin ada pensiun yang juga lebih kan tua. nanti bakal Pensiun udah mau pensiun terus aku lupa itu sebutannya apa ya. Itu juga banyak overthinkingnya misalnya kayak gitu. Ya itu memang tahap perkembangan macam-macam ya. Itu salah satu eh, kita dibahas di tempat lain lah mungkin ya. dibahas tempat Itu lain, bakal bahas panjang juga. perkembangan aja nih. Oke, itu Soalnya kan tadi. kayak Ah, gimana? iya iya lanjut lanjut lanjut. Jadi itu tadi sebenarnya kan tadi ya sama ya. Kalau secara garis besar sebenarnya garis besarnya itu kita akan berhadapan situasi yang harus berubah gitu kan, harus berubah, ataupun juga situasi yang memang kita yang ingin berubah gitu. Contoh ya tadi ketika udah 40 tahun gitu kan ya, aku gini-gini aja gitu kan, kadang orang bosan gitu kan, ada yang dia memilih untuk resign dari pekerjaan yang udah mapan tuh, ada kan seperti itu. Nah itu mungkin ya itu salah satu dari kendali dia gitu kan terhadap hidupnya. Ya itu bisa kita bahas lainnya di Bisa lain lebih waktu panjang lagi mungkin nih. ya. Kayak Kalau secara garis bahas besar ya tentang tadi. oke oke oke.